bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara satu dari tim oposisi, saya nyatakan sangat tidak setuju terhadap mosi pada kesempatan kali ini. Sebelum saya menyampaikan poin argumentasi saya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin-poin yang paling penting dari mosi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pejabat pemerintah merupakan sebuah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan. Yang kedua, pemengaruh media sosial atau influencer merupakan seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Kapasitas tersebut yang dimaksud dapat berupa otoritas, pengetahuan, posisi, hubungan dengan audiens ataupun massa. Yang ketiga, sosialisasi merupakan sebuah usaha untuk mengubah atau upaya memasyaratkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat secara luas. Kebijakan pemerintah merupakan sebuah kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya, yaitu baik negara, masyarakat dalam berbagai status, serta kepentingan umum, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak, yang tercermin dalam pada berbagai dimensi kehidupan publik. Sebelum saya memasuki poin argumentasi saya, izinkan saya untuk menyanggah argumentasi dari tim afirmasi, di mana tim afirmasi mengatakan beberapa hal, yaitu yang diantaranya dengan menggunakan influencer maka mereka hanya terfokus pada massa yang banyak tanpa mengetahui substansi dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua, tim afirmasi memberikan solusi dengan melakukan sosialisasi oleh para akademisi maupun dengan melakukan forum-forum diskusi yang komprehensif. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya dengan menggunakan influencer maka mereka hanya terfokus pada massa yang banyak tetapi tidak mengetahui substansi. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya tentunya pemerintah tidak semena-mena dalam memilih influencer sebagai representasi atau perwakilan dalam mensosialisasikan kebijakannya Dewan Juri, di mana tentunya pemerintah memiliki filter-filter khusus dalam menentukan representasinya. Bisa mengambil contoh influencer ternama seperti Maudy Ayunda yang memiliki followers yang sangat banyak, sekitar 30 juta, yang dia juga memiliki rekam jejak pendidikan yang sangat baik. Dia merupakan lulusan Oxford University dan sekarang diterima di magister di Harvard University. Selain itu, yang kedua, perlu kita ketahui bahwasanya para akademisi memang dapat merancang atau menyusun kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik, akan tetapi tidak menyampaikan kebijakannya perlu dilakukan oleh orang yang tepat, ya salah satunya dengan influencer itu sendiri. Kemudian, bukankah hal tersebut juga akan menambah waktu apabila melakukan forum-forum diskusi yang komprehensif, di mana mekanisme seperti ini belum tentu bisa diterima secara luas dan efektif untuk seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sanggahan yang lain akan terintegrasi dengan argumentasi saya. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya penyebarluasan informasi yang dilakukan mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat merupakan sebuah penjabaran isi dari kebijakan tersebut. Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sehingga sangat penting diperlukan adanya media dalam sosialisasi kebijakan-kebijakan tersebut yang efektif dan menyeluruh seluruh satuan status wilayah di Indonesia, di mana saya setuju dengan pejabat pemerintah yang menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat memasuki poin argumen, di mana setidaknya ada 2 poin pembuktian yang akan saya buktikan, yaitu yang pertama, mengapa penggunaan influencer dapat mensosialisasikan kebijakan dan diterima masyarakat. Yang kedua, mengapa influencer lebih efektif dibanding yang lainnya. Memasuki poin argumen yang pertama, yaitu di mana influencer memiliki pengikut massa yang banyak, di mana massa yang banyak ini dapat digunakan sebagai media yang tepat dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah secara menyeluruh Dewan Juri, tanpa memandang status sosial ataupun hal lain dari masyarakat Indonesia. Berdasarkan data The Insight into the State of Digital pada 11 Februari 2021, rata-rata orang Indonesia menghasilkan 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial dari total populasi 274,9 juta jiwa di Indonesia, sehingga satu pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta. Artinya jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 68,1% dari total populasi. Angka ini meningkat 10 juta atau 6,3% dibanding tahun sebelumnya Dewan Juri, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya media sosial berpengaruh sangat besar dalam penyebaran kebijakan-kebijakan pemerintah.
dalam mensosialisasikannya. Memasuki subargumen yang kedua yaitu daya serap masyarakat Indonesia terhadap suatu informasi yang beragam, di mana status quo saat ini menjelaskan bahwasanya masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai tipe yang berbeda-beda pada daya serap informasi tersebut. Jika tim afirmasi melakukan sosialisasi oleh para akademisi, maka belum tentu dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya influencer yang penyampaiannya lebih sederhana dan diminati banyak orang, akan memudahkan masyarakat dalam menyerap informasi berupa kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang apabila dengan penyampaian para akademisi yang tentunya masyarakat dengan pendidikan yang rendah tidak akan mau dan tidak akan mampu membahas kebijakan yang disampaikan para akademisi yang menggunakan kata-kata, misalnya kata-kata baku, kata-kata asing maupun kata-kata yang sulit dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Memasuki poin pembuktian yang kedua yaitu mengapa influencer lebih efektif dibanding yang lainnya, yaitu influencer bukan satu-satunya cara dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah tetap melakukan sosialisasi dalam bentuk lainnya, akan tetapi tetap menggunakan influencer ini, Dewan Juri, di mana influencer sendiri dianggap lebih baik dan lebih diminati oleh masyarakat. Bisa kita lihat perbandingan followers Instagram akun resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebanyak 2,2 juta. Akan tetapi sangat berbeda dengan akun Instagram Jeremy Pollen, yaitu seorang influencer pendidikan yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Waseda, Jepang, yang sebanyak 4,4 juta followers. Oleh karena itu hal ini menyimpulkan bahwasanya masyarakat lebih menyukai dan lebih cenderung memilih influencer dalam penyampaian informasi. Dalam pemilihan influencer sebagai perwakilan yang mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, tentunya pemerintah juga tidak memilih secara sembarangan, Dewan Juri, tetapi pasti ada faktor-faktor lain yang menjadi syarat dalam pemilihannya, seperti rekam jejak pendidikan dan yang jelas serta sudah diberi pemahaman terhadap substansi atau isi kebijakan yang akan disosialisasikan nantinya. Oleh karena itu saya sangat tidak setuju apabila influencer tidak dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah, dikarenakan yang pertama, influencer memiliki pengikut massa yang banyak. Yang kedua, melihat status quo di Indonesia di mana daya serap masyarakat terhadap suatu informasi masih sangat minim, dan influencer dapat memberi pengaruh yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sekian, terima kasih.